إلهي لست للفردوس أهلا وعلى أقوى على النار الجحيم فحاب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي عظيم. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudati min dhulumatil adami binuril ijad. Wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidzabil basairi ila yaumil mi'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ibad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa jami'i man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Wa amma ba'du, hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah kajian rutin, jamaah yasin tahlil dan kajian rutin fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat wal afiat. Juga tidak lupa iman, Islam, dan mudah-mudahan kita selalu menjadi golongan al-muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian demi kajian kita selalu dapat menambah ilmu yang manfaat dan barokah. Pada pertemuan malam hari ini kita akan berlanjut masih dalam bab sholat, tentunya berbicara tentang sholat. Malam hari ini kita berbicara tentang wahai atuha khamsata asyara. Sunnah hayat di dalam sholat jumlahnya ada 15. Sunnah hayat di dalam sholat jumlahnya ada 15. Sebelum berlanjut, perlu saya ulangi bahwa di dalam sholat itu isinya ada 3. Ada yang namanya rukun atau fardu, yaitu sesuatu yang wajib. Ada yang namanya sunnah al-ab'ad, sunnah yang mendekati wajib. Ada sunnah hayat, sunnah yang di bawahnya. Yang saat dimana kita dalam kondisi sholat lupa terhadap sesuatu yang wajib, terhadap fardu, terhadap rukun. Seumpama di dalam sholat duhur atau asar atau yang lainnya, ada satu rukun yang kita lupa, seperti contoh sujud. Dan saat sebelum salam kita ingat, karena yang terlupakan itu adalah yang fardu, yang rukun atau yang wajib, maka solusinya agar sholat itu sah, kita wajib nambahi rokaat. Dalam bahasa Jawa nembeli statusnya. Dan di dalam rokaat tambahan, rokaat tembelan yang terakhir itu nanti ditutup dengan sujud syahwi, posisinya qubailas salam, meh salam atau sebelum sal. Itu kalau yang terlupakan yang wajib. Tapi kalau yang terlupakan itu sunnah ab'ad, yang dalam hal ini sunnah ab'ad itu ada 2, yaitu kunut. Yang pertama kunut, yang kedua tahiyah yang pertama, atau dibalik, tahiyat awal dalam sholat maghrib rokaat kedua, sholat isya rokaat kedua, sholat zuhur pun dan sholat asar pun demikian. Andai kata kita
duduk rokaat kedua, duduk di rokaat kedua dalam sholat, mungkin yang 3 atau 4 rokaat, lupa, dan kita ingat saat kita pada posisi sudah mau berdiri. Maka jangan sekali-kali kita kembali. Justru kalau kembali menjadi duduk lagi, sholatnya kita teruskan. Dan konsekuensi secara fikih, nanti kita tutup sholat itu sebelum salam dengan sujud sahwi duangan. Tidak perlu mengulangi rokaat sebagai pengganti. Itu kalau yang terlupakan sunnah abad. Lah, kalau yang terlupakan ini sunnah hayat, atau bahkan bukan hanya sekedar lupa, tapi sengaja tidak dilakukan, kalau bentuknya bacaan tidak dibaca, kalau bentuknya gerakan tidak dilakukan, sunnah hayat itu tidak perlu harus menambah rokaat, pun juga tidak perlu harus ditutup dengan sujud sahwi. Berlanjut sholat tanpa ada masalah, sah-sah saja. Paham ya? Nah, kita sekarang bicara tentang sunnah hayat. Wa hayatuha, dan utawi sunnah hayat di dalam sholat iku khamsata asyara syai'a. Ada 15. Jadi sunnah hayat di dalam sholat itu ada 15. Raf'ul yadaini inda takbiratil ikhrami. Yang pertama, ngangkat kedua tangan inda takbiratil ikhrami, ketika bertakbiratil ikhram. Mengangkat kedua tangan ketika bertakbiratil ikhram itu sunnah hayat. Artinya Cak Mar Said, umpomo saat Cak Mar Said ngimami atau sholat menjadi makmum atau sholat sendiri, takbiratul ikhramnya tidak mengangkat tangan, maka sah-sah saja, tidak harus mengulang, tidak harus nambahi rokaat, karena mengangkat kedua tangannya dalam takbiratul ikhram itu hukumnya sunnah hayat. Paham nggih? Ingat, saya ulas, dulur-dulur jamaah yang dirahmati Allah, takbir yang demikian banyak dalam sholat itu dibagi 2. Yang pertama sebagai pembuka di dalam sholat itu namanya takbiratul ikhram. Itu yang wajib. Mengangkat tangannya sunnah hayat. Bunyi takbirnya hukumnya karena rukun atau persoalan ngangkat tangannya sunnah. Yes. Yang berikutnya di luar takbiratul ikhram, ketika ruku kita bunyi Allahu Akbar. Dari ruku kita berdiri, angkat tangan sami Allahu liman hamidah. Usai sami Allahu liman hamidah, kita langsung terjun ke bawah, ambil posisi sujud, bunyi Allahu Akbar. Sujud selesai langsung duduk, Allahu Akbar. Duduk selesai sesuai dengan ketentuan tumaninahnya, sujud lagi, Allahu Akbar, dan seterusnya. Maka Allahu Akbar selain takbiratul ikhram namanya takbir al-intiqal. Takbir intiqal. Intiqal itu perpindahan, peralihan gerakan dari A menjadi B, dari berdiri menjadi ruku, dari ruku menjadi iktidal, dari iktidal menuju arah sujud, dari sujud menjadi duduk, dari duduk sujud lagi, dan seterusnya. Itu namanya takbir intiqal. Jadi takbir intiqal itu banyak. Lah semua takbir intiqal itu sunnah hayat. Artinya jenengan tidak berucap Allahu Akbar ndak masalah. Cuma sholatnya senyap, sepi. Nggih? Jajal jadi imam. Takbir doang Allahu Akbar, tangan yang gandol. Ayo, kata orang aliran sesat nih. Ya enggak sesat. Yang bilang aliran sesat berarti belum ngaji fikih. Ini pentingnya ngaji. Lah resiko di faido, diurang-uring, digremengi,
bukan persoalan ilmu fikih. Kalau orang memahami fikih, umpama harus ngerasani, ngomongin, bukan persoalan sah tidak sah. Paling orang ngerti fikih nggak enak. Biasanya tangan yang ngangkat, sekarang tidak. Takbir biasanya sendakep, sekarang gandul. Biasanya diangkat, nggak diangkat. Jadi cuma di situ. Tapi kalau orang ngerti fikih, tenang-tenang saja. Umpama saya sholat, jajal di masjid ngimami, istawu sufufakum, fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat. Makmum menjawab, langsung saya rapatkan barisan, rapatnya barisan sebagai bagian dari kesempurnaan ibadah sholat. Langsung Allahu Akbar, tangan enggak diangkat. Sineng burine Cak Darul. Karena Cak Darul udah ngaji, tenang aja. Gitu. Begitu neng burine wong ora tau ngaji, wah, Ustaz Nawawi ketularan geblek nih. Rada gendeng titik gini. Iya. Ya enggak persoalan MD, enggak persoalan NU. Di Muhammadiyah juga sama. Kalau memang wawasan fikihnya sama. Yang tidak sama itu karena tidak biasa. Dan ketidakbiasaan tidak didasari dengan ilmu. Akhirnya ngomong dan nyecetun. Gitu? Dan nggak salah orang nyecet itu karena nggak biasa. Makanya dalam sholat itu ada yang namanya rukun atau fardu, ada yang namanya sunnah abad, ada yang namanya sunnah hayat, yang terakhir kalau di Indonesia ada yang namanya adat dan budaya. Ayo, menurut fikih sholat itu laki-laki auratnya ma baina surrah wa rukbah. Cukup menutupi pusar di atasnya dikit dan dengkul ke bawah dikit. Itu sudah sah sholat. Arang-arang Mas Holis, sholat nggawe gitu tok, ora kelambenan, ora kopian nang masjid. Kira-kira jamaah sing liya iki yang lain ini ngata Holis rada gendeng ini. Salah ngombe obat Holis ini. Aliran anyar ini. Biasa alirannya aliran air jernih ke air netek gini. Padahal kalau kita cross check ke ilmu fikihnya tidak apa-apa. Paham ya? Yes. Jadi mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya tidak diangkat, tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Setelah dia tidak diangkat, tidak sendakep juga tidak apa-apa. Cuma masalahnya ya enak tah. Malah yang tidak boleh takbirnya tidak diangkat, tangannya repot, begini menganggap salah, begini salah, disampirno nang pundak tonggo. Ya, tambah masalah baru. Wa indar ruku'i, begitu mengangkat tangan, begitupun mengangkat tangan ketika ruku itu sunnah hayat. Jadi pada proses menjelang ruku itu tidak mengangkat tangan tidak masalah. Wa indar raf'i minhu, dan ketika bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Ini hati-hati. Ini kita kadang-kadang ngaji gerakan lupa cara berdoanya, lupa cara melantunkan lafadznya. Doanya gerakannya bener, Allahu Akbar, gerakannya ini bener. Umpama tidak diangkat juga tidak masalah. Cuma kadang-kadang konsentrasinya di persoalan gerakannya sunnah, terus akhirnya ikut-ikutan bacaannya karena ada imam itu suaranya enak. Sami Allahu liman hamidah. Iya, indah betul. Tapi gemblong itu. Indah tapi goblok gitu. Ya enggak ada ceritanya hamidah. Lah hamidah lah tonggone lah sing ayu. Rondo itu. Jadi enggak perlu nambah-nambahin. Sami Allahu liman hamidah. Dah? Oh, ya tambah edan 2 kali. Sami Allahu liman hamidah. Terus dia disaut bareng. Nanti Allahnya Allahu Akbar. Ya makmumnya gila, jamaahnya jadi pada edan. Ini manfaatnya ngaji. Raf'ul yadaini sunnatun fima dzakara asy-syaikhu li annahu sahadzalika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Utawi ngangkat kedua tangan
utawi ngangkat tangan karone iku sunnatun hukume sunnah fima dzakara asy-syaikhu sebagaimana yang telah dituturkan oleh Syekh sang pengarang kitab li'annahu sahha dzalika karena sesungguhnya mengangkat tangan itu adalah sah an fi'lihi sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawaun fi dzalika man shalla qa'iman aw qa'idan iku padha fi dzalika ing dalem mengkono sunnah ngangkat tangan iku man utawi wong kang salat sapa wong qa'iman hale ngadeg au qa'idan utawa hale lungguh salat pada posisi orang yang tidak berdiri berarti tetap ada hukumnya walaupun orang salatnya duduk tetap ngangkat tangan itu mau duduk kek salatnya karena keterbatasan mau berdiri kek karena pada posisi kesehatannya sempurna au muttaji'an atau orang yang sholatnya dalam posisi tidur miring karena memang sedang sakit itu sama takbir itu tetap mengangkat tangannya sunnah mungkin bagi orang yang sholatnya tidur miring karena berdiri tidak bisa faman ajaza anil qiyami shalla jalisan maka dia ambil posisi duduk masih mungkin enak Allahu Akbar bagi yang tidur miring faman ajaza anil julusi siapa yang tidak bisa duduk maka ittoja'a boleh sholat tidur miring rada kangelan Allahu Akbarnya nggak usah repot-repot dasaran memang ngangkat tangan sunnah ya sudah diam aja tangannya langsung pada posisi sendakap umpama tidak sendakap sebagaimana mungkin mampunya boleh rada kegencet dikit enggak masalah tapi yang jelasnya pada prinsipnya mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah sehingga nanti kalau jenengan memberikan sebuah pengajaran kepada anak atau sengaja dicontohkan atau sengaja dieksperimen sholat yang demikian ini enak enggak langsung menghadap kiblat Allahu Akbar gitu aja tangan yang enggak diangkat enggak sendakap muni Allahu Akbar karena yang hanya wajib Allahu Akbarnya bersamaan dengan takbiratul ihram di dalamnya niyatus sholat wasawaun fi dzalikal fardu wan naflu wasawaun fi dzalikar rajul wal mar'atu begitupun sama hukumnya sunnah bagi sholat fardu ataupun sholat sunnah dan begitupun sama disunahkan ngangkat tangan itu bagi laki-laki ataupun yang sholat itu kaum emak-emak perempuan maksud saya wasawaun dzalika fi dzalikal imam wal makmum sama iku podo fi dzalika ing dalem mengkono sunnah raful yadaini al imamu utawi imam wal makmumu lan makmum imam makmum laki-laki perempuan salat duduk salat berdiri turun miring semuanya tetap ngangkat tangan hukumnya sunnah habis waktunya ya belum saya itu paling nggak seneng ngaji sebentar itu no, betul masih 17 saya paling nggak seneng karena ibarat mesin lagi panas, ngerem sekaligus, los. Saya paling seneng ngaji itu umpama tidak terbentur keadaan, wis roto-roto ngaji fikih itu minimal 45 menit, minimal. 30 itu kurang. Karena orang ngaji fikih, ngaji kitab itu nek us kadung asik. Poda ampe gendaan. Demi Allah, poda ampe gendak. Ngapunten, saya ngasih motivasi aja. Saya ini beberapa hari ini sakit. Tapi di rumah saya membuka ini. Saya membuka ini, alhamdulillah dapat banyak. Imbane terus ngelamun, lihat TV, wong lorong ngedelok wong wedok joget tambah masalah. Ngelamun terus mikiri duit tambah ngedelok kita bayus. Lah, jadi sunnah. Berarti kalau ada pertanyaan, nggak diangkat, nggak apa-apa. Nggak sendakep, nggak apa-apa. Lah kalau diangkat, lebih baik. Lah begini dulur, tidak diangkat tidak apa-apa. Hanya saja kalau diangkat, tangan ini tetap menggunakan aturan. Jangan gara-gara ada judulnya, itu sunnah Ustadz. Berarti umpama diangkat pun yang penting angkat. Ya beda. Walaupun sunnah kalau dilakoni ya harus sesuai aturan. Tidak dijalankan tidak apa-apa. Tapi kalau menjalankan ya jalankan sesuai dengan prosedurnya.
Nah, ini saya terangkan. Nanti selesai ini, selesai berarti. Wa kaifiyatu rafi ayyarfa'ahuma. Wa kaifiyatu rafi lan utawi tata carane ngangkat kedua tangan iku ayyarfa'ahuma iku yen to ngangkat sapa wong salat huma ing karone tangan bihaitsu yuhadi atrafa asabihi. Bihaitsu sekalawan sekira-kirane yuhadi lurus, ngebeneri lempeng, lurus berada di depan, apa atrafu asabihi, apa pucuk piro-piro jerijine wong ngelurusi a'la udunaihi ing sak dukur kupinge wong. Jadi umpama kita harus jalankan, maka prosedurnya adalah tangan ini diangkat bihaitsu yuhadi sekirone lurus sejajar tapi di depan atrafa asabi'uhu apa pucuke jemarine a'la udunaihi lurus ing atase dukure kuping karone. Ngeten nggih? Niki dukure niki ujunge jemar lurus yuhadi atrafa asabihi. Jadi lurus pucuke jemari niki a'la udunaihi dengan ujung paling tinggi telinga. Jadi diukur. Nanti di rumah latihan pakai kaca. Jadi ujung ini menempati lurusnya ujung kuping. Iki nek dilakoni nggih ya. Wa ibhamahulan utawi wa ibhamahulan utawi ibhama iku apa? Wa ibhamaulan utawi ibu jari karone wong salat iku lurus syahmatai udhunaihi lurus ing papentile. Apa niki jenenge iki? Apa? Le ya sing apa sih? Umunin apa sih? Ya, obo pel-pel apa papentile lah. Lan utawi jempolan tangane wong kang salat nalikane takbir niku sejajar kalian pentilane kuping yang kalau wanita ada anting-antingnya. Mula orang dulu wong Jawa iku aba-abai awak dewek mbae nak ben ora ruwet tempelno. Aslinya tuntutan fikihnya tidak ada. Wong daripada terus Allah mikir lurus gurung yo. Akhirnya noleh. Kan geblek akhirnya kan orang bener. Akhirnya orang tua itu ambil solusi Allah wis kerasa nempel kan, berarti dianggap pas. Tapi ini tidak menjadi kebenaran hati-hati. Itu solusi orang tua. Orang tua kadang-kadang pinter. Imbangane ruwet-ruwet mek ngono nae wis beres gitu, cekelen nae wis. Lan utawi penuduh karone jempolan niki iku lurus sahmatai udunai ing daging ngelembreh karone kuping kanan kiri wa kafahu mangkibaihi lan utawi telapak tangan lebih-lebih ngesor niki lurus sejajar pundak karone wong dadeng ngeten. Allah, ngoten nggih. Posisi ini lurus ke sini. Posisi ini lurus di atas kuping. Posisi ini lurus neng gajiane apa pentile pentile kuping. Mula abayai kula nek takbir niku ngeten. Allah. Lah iki ki ora oleh ngejeprak. Sing apik ku rada daya ngarep. Ngoten nggih? Paham? Nah, itu nek dilakoni, tapi nek gak dilakoni ya ndak masalah. Wis pilihannya dilakoni, boten selesai. Tidak ada Mas. Bener Mas Yuson ya? Kamu angkat tangannya? Tidak. Tidak ada topik, tidak ada pembahasan. Orang diangkat katanya lapoh. Tapi diangkat, iya. Kalau diangkat pakai aturan. Aturannya seperti apa? Ya tadi itu. Kenapa saya ngomong gini? Ya alhamdulillah ini babnya ini. Banyak jamaah kita di masjid itu aneh. Ya mau takbir Allah. Orang sing loh. Iki kaya ngrabak kutang malah ini. Jadi ono jamaah iku sing Allah.
Ate ngedelok iki kaya ngedelok malaikat ning ndukur iku. Ngene. Pertama aku umpama saya jadi imam, istawu sufufakum. Kadang-kadang aku noleh, kelihatan. Wong tepak aku istawu sufufakum. Kaya wis salat jange mati ngono. Heran aku dek ngaji ning sapa ya, paham. Semari ngono terus begitu ngene langsung Allah. Jadi kaya Allah, terus murmur teko langit, panganan teko swarga juga langsung. Oh no ya? Ada kan? Iki ora ketemu. Ngaji niku kitab opo iku? Kitab opo orang ngerti aku. Heran aku. Wis. Jadi nek diangkat sing apik, ngoten to? Ono sing pelit, Yon. Ono sing pelit. Jadi ya lah. Allah Akbar. Awak dhewe iki ya sepuro nggih. Kasare ngomong aku ele-elean iki toko agama iki ngeluk ngedeloke tambah. Aku ya mosok katene jange ngimami guyu yo. Ya repot. Wis mulane pentingnya ngaji, bagaimana takbir yang sesungguhnya kalau mau dipakai ada aturannya. Ora kok Masya Allah. Wis karepe dhewe. Wis mudah-mudahan barokah manfaat. Hadza makna qauli Syafi'i wal ashabi, utawi iki iku makna penjelasane tentang pendapatnya Imam Syafi'i lan piro-piro sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait mengangkat tangan di dalam takbiratul ihram. Yes. Ada pertanyaan? Monggo. Ayo, Mas Irawan. Orang senjata sepuro. Iya. 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 Atau digandeng dengan doa penjelasan. Jarang terjadi, terus kadang-kadang jarang dipraktekkan tentang sujud sahwi. Ya, pokoknya intinya ada kesalahan. Iya. Ya, gini ya. Sujud sahwi itu, penyebab adanya sujud sahwi itu pasti ada kesalahan, ada sesuatu yang lupa. Mungkin itu rukun atau mungkin sunnah abad, tapi yang pasti bukan sunnah hayat. Mungkin karena sujudnya ada yang kurang, mungkin karena juga fatihahnya ada yang kurang, mungkin karena rukuknya ada yang kurang, itu pasti di penghujungnya sujud sahwi. Hanya saja saya ulangi, kalau yang terlupakan itu sesuatu yang wajib, maka wajib nambahi rokaat plus ditutup dengan sujud sahwi. Posisi sujud sahwi itu umpama salam di rokaat tambahan terakhir, biasa at-tahiyatul mubarakatuh ila akhiri sampai dengan akhir. Mau salam, ini sujud sahwi dulu, sujudnya 2 kali. Umpama tidak berdoa, tidak masalah. Umpama dituntut doa, cukup dengan subhanalladzi la yanamu wala yashu, Allahu akbar. Ora usah terus rabbi fil, ora usah langsung tumanina kembali lagi subhanalladzi la yanamu wala yashu, Allahu akbar, tumanina langsung assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, itu sujud sah. Terus sekarang sujud tilawah. Kita jangan sekali-kali mencoba bacaan Al-Quran dalam sholat yang ada sujud tilawahnya. Saya nyatakan dalam posisi masyarakat awam, sholat menjadi kacau balau. Ini saya cerita. Agak panjang deh, Arif. Cerita, ada ustadz, bukan dari Wiyung, dari luar. Nggak tahu motivasinya mencari nama, atau pengen dilihat orang, atau pengen apa aja lah. Dia datang di masjid, di musola. Yang saya tahu pernah datang di musolanya Mas Samsul. Pakainya jubah, kayak orang dari Tarim itu.
Makanya serban. Lah wong wiyung ngedelok wong juban serban niku ora kenal kan wis mau ngimami imam umumnya yang pakai potongannya kelambi kaya awak dia kan rada sungkan. Iki pasti ki wong ki mari ke Mekah ini. Ya mau tidak mau dipersilakan. Ya karena memang orang bukan orang wiyung, orang luar nggak tahu estafet cari surga apa cari nama. Dia begitu monggo Pak Yai, yang ngimami langsung. Dan imamnya spektakuler, ayatnya panjang, ada sujud tilawahnya. Lagi di tengah-tengah, Allahu Akbar, makmum lu. Piye to? Mbora lu. Melohe. Akhirnya kan pada gendengnya kan. Karena sujud tilawah dibaca bagi masyarakat yang tidak paham, terus dia langsung ujug-ujug sujud Allahu Akbar, enggak ruku maneh. Makmum sineng buri sing ora tau mati. Duh, ki piye to? Ora ngerti aku. Melo ae. Iya. Lah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul terucap tidak terucap membuat sholat menjadi Yang salah siapa? Ya imamnya goblok. Eksperimen. Kalau dia makmumnya tahu saya, sampean mau setiap ayat sujud tilawah nggak masalah, tak ladeni. Lagi makmume biasa wulijon nang pasar, biasa masak rawon, orang tahu ngaji fikih. Begitu sujud tilawah orang ruku disi, langsung tolak-tolak. Loh, kok langsung ruku yo? Orang ruku yo. Melo ae. Ya sholat kok melo ae. Begitu mari sujud, tak meneh. Allahu Akbar, diterus ayat. Loh, durung mari ayat yo. Lah wong salat kacau abe kan? Ini ada, bukan orang wiyung. Ngimami nang wiyung. Wis saya enggak menilai jero-jero opo motivasinya. Saiki enggak wani ya Mas Samsul ya? Enggak wani ya? Iya, tak titip salam arek-arek. Atek rono maneh sampean tak gaono kitab sak gobok ning Busan Nawawi. Iya. Itu ngacak-ngacak. Iya ndak masalah secara fikih, cuma akan menjadi batal sholatnya kalau makmumnya terus bertanya dalam hati dan tidak mengerti, menimbulkan kegaduhan niat di dalam sholat. Jadi sholat itu harus dipikir ke sana. Orang kok keren-kerenan, kok keren-kerenan sepurone subuh tak antem. Allahu akbar waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tak marekno. Kira-kira jamaah apa? Ya orang ngantuk tak dulur. Kuacer aku. Busan Nawawi ngimami ora kira-kira. Rakaat pertama Waqiah, rakaat kedua Al-Mulku. Pisan iki ngimami loh. Iya toh? Kita ndak bisa begitu. Yang cerdas jadi imam jangan gawe makmum gopo. Mudah-mudahan barokah manfaat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, umumnya istighosah Kemis. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang disampaikan Allah memberikan manfaat. Beliau sangat pengumuman pembacaan bacaan tahlil bahasanya akan datang bertepatan di mushola Al-Maqbul. Terus siap. Pengumuman pembacaan bacaan tahlil bahasanya akan datang bertepatan di mushola Al-Maqbul. Dan ini ada selanjutnya pengumuman dari Bapak dari jemaah Rasulullah kami sampai insya Allah bijik Kemis rusinan Kemis Kliwon malam Jumat tadi istighosah di Masjid Syuhada. Tunggu menawi betul-betul
saged tahu orang mereka istighosah lebih mengatur sebangun Senin sisa berapa? Ini sisa 12. oke Diumum nih San. ingkang nomor kali rangkaian Allahu Akbar ke-41 Syekh Rahman dan para pendiri Masjid Suara Kelurahan Diuk. Yang pertama tanggal 12 Januari hari Senin Istighosah Kubro berada di makam Syekh Rahman di tempat yang kita tempati hari ini. Yang kedua di tanggal 16 hari Jumat ada kegiatan sholawat yang menampilkan grup rebana Majelis Taklim Jamaah Ibu-ibu, Remaja dan mak-mak. ada juga remaja masjid, ada dari pondok pesantren Sekar Tejo, kemudian ada TPI dan tampilan dari Madrasah Hidayah Al-Ulum. Puncak dari Haul Akbar ke-41 tahun 2026 itu di hari Sabtu 17 Januari berada di Masjid Suwaja, ceramah agama. Insya Allah tahlil akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Yahya Wazir dan penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Ali Maskan Musa MSI. Monggo para ketua takmir mushola bisa mengumumkan pada para jamaahnya untuk berbondong-bondong menghadiri dua kegiatan tersebut, tiga dengan istighosah kubro di makam Syekh Abdul Rahman. Pengantin para jamaah sebelum sangat lo persilakan dibantu Bapak Mas Said. Ya wis.